anak-anak. Loh, semangat sih, pelan kali suaranya. Selamat pagi anak-anak. Kok nggak dijawab sih itu? Siapa sih yang di belakang namanya ibu nggak tahu? Pagi. Pagi, Bu. Lagi ya, kuat suaranya. Kek, lemes sekali mukanya semua ini. Belum makan kalian ya? Belum, Bu. Kenapa belum makan? Ibu sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat kali ya anak-anak ibu. Ini tandanya berarti kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tes. Oke. Oke, baik. Ini kenapa kursi 2 ini kosong? Di mana mereka? Ke kamar mandi, Bu. Oh, baiklah kalau gitu. Sembari menunggu teman-teman kita sekalian, di sini terlebih dahulu kita berdoa sejenak yang dipimpin oleh ketua kelas. Ibu di sini mau tahu ketua kelasnya siapa ini? Oh, Tondang Raja yang mana? Saya, Bu. Oke. Tolong nak, Tondang Raja buat doa kita sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, Tondang. Bu. Oke, di sini Ibu mau mencek kehadiran kalian dulu. Di sini dalam kelas kita ini berapa orang di dalam kelas ini, Nak? 11. Tapi ini kenapa dikit kali nih? Mana ini sebagian, Nak? Oh, ada 2 orang yang tidak hadir ya? Oh, gitu. Oke, Ibu cek kehadiran ya. Hadriadi Sipayung, mana ini orangnya? Dari mana kau, Nak? Asalmu? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya. Itu Dolok Masihul. Itu gimana sih itu ceritanya? Itu lingkungannya bagus nggak sih itu? Lingkungannya bagus, pertemanannya bagus, dan orang tua saya juga bagus, Bu. Cuman bapak aku udah nggak ada, Bu. Ya silakan Nak masuk. Dari mana lah kalian ini, Nak? Oke, Erma si Mare-Mare. Hadir, Bu. Oh, yang ini ya. Dari mana asalmu, Nak? Aku dari Kota Pematang Siantar, Bu. Oh, hai Ermas. Hai. Apitska Al-Jahwa. Ya, Bu. Hadir ya. Dari mana asalmu, Nak? Dari Langkat, Bu. Oh, hai Apitska. Agak susah ya nyebutnya namanya. Iya, Bu. Friska Salsabila. Dari mana asalmu, Nak? Lubuk Linggau, Bu. Hai Friska. Rahma Dayanti, yang mana ini? Oh, yang itu. Dari mana asalmu, Nak? Dari Sergi, Bu. Oh, hai Rahma. Serli Sabela. Hadir, Bu. Oh, hai Serli. Dari mana asalnya? Dari yang banyak sawit-sawitnya itu, Bu, Labuan Batu. Oh, iya ya, yang panas itu ya. Oh, lingkungannya juga kurang bersih kayaknya ya di sana. Ih, enggak, Bu, bersih ya, Bu. Oh ya. Anissa Mukti. Yang mana ini? Bu. Oh, dari mana asalmu, Nak? Binjai. Oh, Binjai. Panas juga di sana ya? Enggak, Bu. Udah masuk musim hujan. Oh iya. Raja Tondang Panggihutan Purba. Hadir, Bu. Oh, yang itu, yang ketua kelas tadi ya? Iya, Bu. Oke. Anas
Kausar. Yang mana ini? Dari Bu, Oh, dari mana asalmu, Nak? dari Batang Kuis Bu. Oh, Batangkuis itu panas juga ya. Ibu pernah kemarin ke sana, di sana banyak sampahnya ya. Kurang tahu Bu. Oke, berarti ini semua hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kayaknya kita ice breaking dulu kali ya. Biar tambah semangat buat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ice breakingnya ini kalian berdiri dulu. Anak-anak berdiri dulu semua. Enak cepat, soalnya waktu kita cuman sedikit. Nah, jadi ice breakingnya ini Ibu mau kalian mengikuti gerak pergerakan Ibu. Contohnya ini ya, contohnya Ibu nunjuk kepala tapi mulut Ibu bilang mulut. Jadi kalian mengikuti apa gerakan tangan Ibu. Jangan apa yang Ibu ucapkan, oke? Siap? Tondang siap? Siap, Bu. Oke, semangat ya. Ya, Bu. Hukumannya nanti nyanyi. Oh, nyanyi. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Fokus ya, fokus. Gerakan tangan. Kepala. Tangan. Kan ibu bilang kalian mengikuti gerakan tangan Ibu, bukan mulut. Iya. Oke, ulang ya. Ya, Bu. Perut. Tangan. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi, fokus ya, fokus. Mata. Oke, bentuk semua ya. Kayaknya takut ini mau dihukum. Oke, lanjut ya. Telinga. Oke, kayaknya balas bunga. Kayaknya udah fokus semua ya. Kayaknya udah bisa lah itu. Silakan duduk, Nak. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus tahu bahwasanya setiap hari atau kegiatan kita setiap hari ini sangatlah benar-benar kita membutuhkan udara yang sangat bersih. Karena apa? Supaya kita sehat atau tidak terkena penyakit. Jadi Ibu mau kalian coba bayangkan kalau lingkungan kita atau udara yang kita hirup itu adalah udara yang kotor. Menurut kalian, contohnya nih udara pembakaran sampah, asap pabrik gitu, apakah menurut kalian udara seperti itu sehat buat kesehatan kita, bagi tubuh kita? Sehat gak? Enggak, Bu. Enggak kan? Iya, benar. Itu adalah sangat mengganggu atau memberikan penyakit bagi tubuh kita. Oke, jadi di sini Ibu mau nanya, siapa di sini yang pernah membakar sampah di rumahnya atau di sekolah atau dimanapun itu? Siapa yang pernah? Iya, Rahma. Pernah membakar sampah di rumah. Oh, membakar sampah di rumah itu pada waktu kapan? Pagi, siang, malam? Sore, Bu. Sore. Ya. Jadi itu waktu Rahma membakar sampah di halaman rumah, itu asap pembakaran sampahnya itu bagaimana yang Rahma alami? Bau asap, Bu. Bau asap. Iya. Menurut Rahma itu bagus gak? Enggak. Enggak kan? Iya. Jadi jangan, saran Ibu ya,
sebaiknya kita jangan sering-sering membakar sampah. Karena apa? Asapnya itu merupakan zat yang berbahaya bagi kesehatan kita semua. Oke, baik, sebelum nanti kita mau mempelajari pencemaran udara dan upaya pelestarian lingkungan. Sebelum mempelajari itu, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video yang dimana video itu nanti akan kalian analisis atau kalian temukan 3 apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Itu nanti dipresentasikan, jadi harus benar-benar diamati dengan baik ya. Sebelum ke sana, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih capaian pembelajaran kita pada hari ini, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan apa model yang akan kita pakai pada hari ini. Jadi anak-anak, capaian pembelajaran kita pada hari ini itu diharapkan kita dapat menguasai pembelajaran materi pada hari ini, yang dimana materi kita itu tentang upaya pencemaran udara dan upaya pelestarian lingkungan, yang dimana nanti kita akan belajar apa penyebabnya, apa solusi yang akan mengatasi faktor-faktor pencemaran udara tersebut. Nanti kita akan mempelajari itu. Nah, jadi ATP-nya ini atau alur pembelajaran kita kali ini yaitu kita nanti akan mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan kita sekitar masing-masing. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita nanti akan mengidentifikasi masalah pencemaran udara. Yang kedua, kita akan penyebab pencemaran udara. Yang ketiga, kita akan menjelaskan dampak pencemaran udara dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Selanjutnya, kita akan menentukan solusi apa yang kita gunakan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, kita nanti kalian akan Ibu berikan tugas atau LKPD. Nah, di situ nanti kalian akan membangun bekerja sama dengan dan menyampaikan pendapat masing-masing. Itu bukan secara presentasi. Oke, ini Ibu akan menampilkan videonya. Kalian amati secara serius ya. Oke, baik. Priska, tolong nak diperhatikan videonya ya. Nanti kalau Ibu tanya nggak bisa dijawab, nanti Ibu hukum. Temukan 3 apa yang terjadi dalam video ini, masalah apa yang terjadi dalam video ini, nanti dipresentasikan. Tondang, diperhatikan.
Oke, itu tadi videonya. Nah, sebelum mengerjakan itu, Ibu tadi lupa untuk menjelaskan ke karakter profil Pancasila yang akan kita ambil dari pembelajaran hari ini, yaitu bernalar kritis, bergotong royong. Bergotong royong ini kayak diskusi kelompok nanti, terus mandiri dan juga kritis. Nah, adapun model yang akan kita pakai pada pembelajaran hari ini, yaitu menggunakan model problem based learning atau PBL, yang dimana nanti kalian mencari masalah, terus mencari apa penyebabnya, apa solusinya, dan selanjutnya. Oke, sebelum ke video tadi, Ibu mau menjelaskan sedikit materi. Di sini Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa sih pengertian dari pencemaran udara? Ada yang tahu nggak? Menurut kalian pencemaran udara itu apa sih? Udara yang kotor, Bu. Udara yang kotor. Ada lagi? Yang lain? Dijawab aja, nggak apa-apa. Kalau salah nggak Ibu hukum kok. Iya, udara yang tidak sehat untuk dihirup. Ada lagi? Ya, jadi jawaban anak-anak sekalian itu benar, bahwasanya pengertian dari pencemaran udara tersebut adalah kondisi lingkungan kita yang tercemar, yang terkena zat berbahaya, yang mengganggu kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, ini dia. Ini gambar satu. Apa ini? Pencemaran apa ini? Coba siapa yang tahu? Batuk. Iya, karena apa dia batuk? Karena terlalu banyak kayaknya asapnya ya. Jadi dia batuk. Itulah salah satu contoh dari pencemaran udara. Ini apa? Pencemaran apa? Udara. Ya, pencemaran udara karena asap pabrik. Yang ketiga, pencemaran apa? Air laut, air. Iya, benar. Jawaban kalian benar semua ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pencemaran. Coba dong salah satu dari kalian baca. Siapa ini yang mau baca? Atau Ibu tunjuk aja? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Coba Hadri Hadi, coba baca yang jenis pencemaran yang nomor 1. Yang kuat suaranya. Pencemaran udara. Udara tercampur zat berbahaya seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Iya. Pernah nggak Adri mengalami asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah ini? Pernah nggak? Pernah semua, Bu. Gimana perasaannya? Atau gimana keadaannya setelah menghirup asap, contohnya asap pembakar sampah? Sesak, sulit untuk bernafas. Iya, benar ya. Jadi pencemaran udara itu sangat mengganggu kesehatan kita. Yang kedua, coba
Coba baca dulu yang jenis-jenis nomor 2. Coba Hadriadi kasih mic-nya. Pencemaran air itu terjadi karena air tercampur limbah atau zat berbahaya sehingga kualitas air itu menurun. Contohnya di mana tuh? Coba ambil satu contoh di kampung atau di rumah Anas. Ada nggak? Contohnya itu biasanya banyak di Kecamatan Tanjung Moral, Bu, karena di sana juga banyak pabrik, jadi mereka rata-rata membuang limbahnya itu ke sungai. Jadi sedangkan kan masih banyak warga yang memakai sungai untuk mandi, mencuci baju dan lain-lain. Ya, makasih ya Anas. Tepuk tangan dong untuk Anas. Jadi anak-anak, pencemaran air itu juga sangat mengganggu aktivitas manusia, yang dimana pencemaran air itu juga diakibatkan karena aktivitas manusia sendiri. Coba yang nomor 3 dibaca oleh Serly Sabela. Yang mana tadi Serly? Coba Serly. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya sampah atau bahan berbahaya ke dalam tanah, Bu. Contohnya? Pencemaran tanah contohnya di mana nih? Pupuk kimia, Bu. Kenapa pupuk kimia? Kalau banyak-banyak, Bu, tanahnya jadi nggak subur. Iya benar. Pupuk kimia juga tidak terlalu bagus karena akan mengakibatkan menurunnya pH tanah. Selanjutnya pencemaran jenis yang nomor 4 dibaca oleh Apitska. Pencemaran suara disebabkan oleh bunyi atau suara yang terlalu keras dan mengganggu. Contohnya di mana tuh? Contohnya tetangga yang karaoke. Sound horek, Bu. Sound horek ya? Sound horek yang tinggi mana tuh suaranya? Enggak tahu sih. Coba kasih contoh yang ada Apitska pernah dengar di sekitar Apitska. Apa di simpang Unimed, Bu, ada suara klakson kendaraan yang Iya, betul. Kalian mendengar klakson angkot yang ada di sekitar kita? Sakit gak telinga kalian? Iya kan? Nah, itu juga salah satu contoh pencemaran suara yang diakibatkan oleh pencemaran udara. Oke, sekarang Ibu akan membagi LKPD. Nah, jadi Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya ada 3 kelompok aja. Yang dimana kelompok itu akan mengerjakan hasil analisis video tadi, apa yang didapatkan ya. Kelompok 1 Ibu sudah bagi tadi. Kelompok 1 Hadriadi, Ermas dan Apitska. Yang kelompok 2 Anas, Tondang dan juga Friska. Yang kelompok 3 yang belum Ibu sebut, yaitu Anissa, Serly dan Rahmadayanti. Untuk kelompok 1 yang mana? Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3? Ayo cepat dikerjakan, ditulis ya. Ini akan dipresentasikan. Presentasinya nanti waktunya cuma 1 menit aja. Jadi cepat dikerjakan. Kalau ada yang belum dimengerti, tanya sama Ibu. Iya nak, dari video tadi, apa yang kalian lakukan dari video tadi? 3 aja. Nanti kalian presentasikan di depan. Waktunya cuma 1 menit. Ya, apa masalah yang kalian dapatkan? Apa penyebabnya? Apa solusinya? Apa masalah utama yang terjadi dalam video tersebut? Yang kedua, apa penyebabnya? Yang ketiga, siapa yang terkena dampaknya? Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan? Yang kelima, mengapa masalah tersebut perlu segera diatasi? Ibu ulang ya.
apa masalah utama yang ditemukan? Yang kedua, apa penyebab masalah? Yang ketiga, siapa yang terkena dampak? Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan? Yang kelima, kenapa masalah tersebut perlu diatasi? Ayo, siapa yang udah siap? Kelompok 3 udah siap? Dipresentasikan di depan. Oke, kelompok 3 silakan maju. Teman-teman yang lain, tolong diperhatikan temannya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3. Dari video yang kita tonton tadi ada satu masalah yang disebabkan oleh 3 faktor. Ini adalah masalah pencemaran udara. Yang pertama pencemaran udara karena terbakarnya lahan. Yang kedua karena pencemaran udara karena asap kendaraan, Bu. Yang ketiga karena asap industri. Lalu dampak dari pencemaran udara ini dapat menyebabkan batuk, terus sesak napas. Pokoknya Yang lain tolong didengar ya. dampaknya bagi masyarakat sekitar gitu, Bu. Untuk solusinya sendiri bisa kalau untuk asap kendaraan bisa menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kendaraan itu. Terus untuk asap industri, mungkin industri bisa mengurangi atau membuang asapnya kemana gitu, Bu? Mengurangi asap industri gitu, Bu. Terus terus terbakarnya lahan, jangan bakar lahan gitu. Oke, makasih kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa ini yang maju? Kelompok 1 silakan maju, Nak. Loh, mana yang lain? Mana lagi satu lagi kawanmu? Adriadi. Baik, dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi 3 hal dari ada masalah dari video tadi, yakni pencemaran udara dan penyebabnya adalah kebakaran hutan. Kemudian siapa yang terkena adalah masyarakat, dan apa yang terkena? Oh, dampaknya adalah udara tidak sehat. Dan mengapa perlu diatasi? Karena perlu untuk kesehatan, karena nanti menimbulkan penyakit. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Ayo maju, Nak, cepat. Waktu kita nggak ada lagi nih. Ayo, Nak, jangan malu-malu dong. Di kelas ini ada yang pacaran, Kak? Ayo cepat. Baik, kami Tunggu dulu. Ini kenapa jaga jarak ini? Ayo cepat. baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang video yang tadi. Masalahnya itu ada kebakaran lahan, kemudian asap kendaraan dan asap industri. Ini dampaknya itu ke masyarakat, kayak infeksi saluran pernapasan, udara, dan udara menjadi tercemar. Dan solusinya yaitu menggunakan kendaraan yang tidak memakai bahan bakar, yang tidak menghasilkan asap seperti kendaraan listrik, dan bisa juga jalan kaki. Oke, baik. Makasih kelompok 2. Ini kenapa ini teman kelompoknya ketawa-ketawa aja dari tadi ini ya. Oke, silakan duduk, Nak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, makasih. Jadi, Nak, jawaban kalian semua itu benar bahwasanya itu merupakan pencemaran udara karena asap kendaraan. Jadi, pencemaran udara itu diakibatkan karena adanya atau
akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Jadi untuk menjaga lingkungan sekitar kita, kita juga harus menyesuaikan atau menjaga lingkungan kita biar itu lingkungan kita bersih itu kan untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri kan, biar kita sehat, biar kita nggak sakit, iya kan? Oke, sekarang Ibu mau ngasih tugas. Ibu ada tugas rumah, kalian kerjakan di rumah. Ini tugasnya di sini Ibu masalah yang ada di lingkungan kalian sendiri. Terus nanti kalian tentukan apa penyebabnya, apa dampaknya, siapa yang terdampak, dan juga bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Itu nanti ketentuan tugasnya itu ditulis di buku PR, jangan di buku catatan. Kalau ada menulis di buku catatan nanti Ibu nggak akan beri nilai. Dan juga jangan lupa ya anak-anak, tugasnya harus ditandatangani oleh orang tua. Kalau ada yang tidak ditandatangani bahwa itu Ibu anggap tidak mengerjakan tugas. Oke. Sekarang Ibu mau minta Rahmadayanti untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Silahkan Nak Rahmadayanti. Dari pembelajaran kita hari ini, tadi kita udah mempelajari apa saja pencemaran lingkungan, mulai dari pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, satu lagi pencemaran tanah, dan kita juga sudah membahas solusinya untuk pencemaran tanah itu misalnya karena pupuk kimia berlebihan. Solusinya tidak menggunakan pupuk kimia secukupnya. Untuk pencemaran udara misalnya karena asap kendaraan, kurangi penggunaan asap kendaraan kurangi penggunaan kendaraan. Terus untuk pencemaran air misalnya membuang sampah di sungai, tidak membuang sampai di sungai. Terus satu lagi pencemaran suara kayak misalnya klakson angkot. Tuh. Iya. Ya. Betul. Makasih Rahma. Beri tepuk tangan dong untuk Rahma. Nah, Hadriani coba ulang apa yang dibilang sama Rahmadayanti. Kalau nggak bisa jawab, kamu nggak boleh pulang. Kamu di sini ibu hukum. Nggak boleh nanya lagi dong, dijawab. Bahwasannya diamlah ya. Pencemaran udara itu ada beberapa jenis dari asap kendaraan. Tadi pertanyaan Ibu, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi? Berarti kamu tidak mendengar ya apa yang dibilang Rahma? Sabar Bu, biar ku simpulkan. Oke, baik. Bahwasannya kita di pembelajaran hari ini kita membahas tentang upaya dalam pencegahan pencemaran udara. Beberapa jenis pencemaran udara yang dapat dari materi kita hari ini. Yang pertama dari asap kendaraan, asap pabrik, serta asap dari pembakaran sampah. Nah, itu Bu. Oke, lebih dan baik. kurangnya. Ya udah, makasih Hadriadi. Oke, Bu. Tepuk tangan untuk Hadriadi walaupun kesimpulannya masih kurang ya. Oke, kayaknya pembelajaran kita sampai di sini saja. Anak-anak, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini karena kalian sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan serius. Kita akan berjumpa di minggu depan. Itu tugasnya jangan lupa dikerjain, dibawa dan juga ditandatangani sama orang tua ya. Diingat ya. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa juga, dipimpin oleh ketua kelas lagi. Untuk ketua kelas, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, makasih Tondang. Makasih semuanya. Selamat bertemu di minggu depan. Hati-hati pulang di jalan ya. Kalau ada sampah dilihat di depannya, dipungut, dibuang ke tempat sampah. Oke.